Kasus yang menyeret nama Erin, mantan istri Andre Taulany, kini memasuki tahap pemeriksaan polisi dan mulai menarik perhatian publik. Asisten rumah tangga bernama Hera yang menjadi pelapor hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Nia sebagai penyalur sekaligus pihak yang ikut memviralkan kasus ini. Keduanya datang didampingi kuasa hukum untuk memberikan keterangan lengkap terkait peristiwa yang disebut terjadi di kediaman tersebut. Sementara, Hera terlihat tegang saat memasuki ruang pemeriksaan. Di sisi lain, Nia memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim pengacara dan enggan berkomentar panjang mengenai bantahan dari pihak Erin. Kuasa hukum pelapor menegaskan bahwa kronologinya akan dipaparkan secara rinci untuk memperkuat laporan. Kasus ini bermula dari unggahan media sosial yang menampilkan kondisi Hera, lalu berkembang menjadi saling lapor setelah Erin membantah tudingan dan mengklaim memiliki bukti rekaman yang mendukung versinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Walah mbak, ART kok dihajar? Aduh bogem tuh sama ART. ART itu terima gaji dari kita, tapi nggak juga harus jadi lawan tinju kita mbak. Ya, tanpa ART kita nggak bisa ngerjain apa-apa loh di rumah loh. Coba kalau ART pulang, stres nggak, setrisna nggak? Memang ART butuh uang dari kita, butuh, tapi kita juga butuh tenaganya. Jadi saling ini aja, saling membutuhkan. Bukan karena ART butuh gaji kita langsung kita gebukin dia. Sparring partner ya. Mbaknya bekas tinju bukan sih? Hah? Bekas petinju? Aduh tinju jangan sama ART mbak. Ya, sama security security rumah. Coba berani nggak? Aduh tinju kok sama ART. Mentang-mentang ART butuh duit dia kok suka-sukanya. Ini yang mantan istrinya Andre Stinke tuh kan. Ini kan mantan istrinya. Judes ya mukanya ya. Tapi semoga hatinya baik, tidak sejudes wajahnya. Udahlah aku terus lagi berngomong entah apa-apa. Tapi semoga ya yang disebutkan oleh ART itu telat membayar gaji. Ada suatu hal kejahatan yang dibalik itu semuanya, semoga itu tidak benar ya Mbak Erin ya. Semoga apa yang digambarkan netizen ke Mbak Erin secara negatif semoga akan menjadi positif, jadi yang lebih baik gitu ya. Jangan berpikir yang jelek-jelek dulu kalian ini kan udah tunjukin ini Mbak Erin sudah bawa bukti CCTV, bukti semuanya dia dibawanya ke Polsek gitu ya, atau Polsek atau Polda apalah itu pokoknya. Jadi kalian para netizen jangan mengarang-arang cerita, bilanglah mukanya kejam lah, inilah itulah, tapi kalau dia tidak melakukan itu ya kalian nggak boleh ngomong begitu. Kamu karena sudah membawa bukti-buktinya. Ya walaupun ketelatan bayar gaji atau gaji ditahan itu tidak bisa terbukti di CCTV, ya bawa aja CCTV-nya itu ya kan, bukti rekaman. Semoga bisa juga dibuktikan dengan rekening koran atau bukti transfer yang mungkin sudah dibayarkan tapi diakui ART tidak ada pembayaran. Jadi harus semuanya jelas dan lengkap dan tegas dan lugas gitu, udah kayak berita ya Beb. Nah gitulah kira-kira ya. Jadi kalau memang yang salah Mbak Erin, semoga Mbak Erin mengakui kesalahannya dan ya sudahlah, damai-damai gitu ya. Semoga ART-nya juga bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Dan kalau memang ini semua karang-karangan, ya dihukum secara tidak tegas dari pihak Mbak Erin karena sudah mencemarkan nama baik gitu ya kan. Janganlah buat Mbak Erin stres ya. Kita susah ini kalau udah janda kayak gini, sensitif bawaannya. Ya jangan kayak gitu kalian. Belum selesai Julai yang bikin ulah dengan siapa tuh pacar suami atau siapa, udahlah perkara Julai lupain lah ya kan, bikin pening kepala. Sekarang kalian harus lihat ini apa. Ini adalah isi daripada komen mantan ART-nya Mbak Erin yang belak-belakan ngobrol dan ngomong ya. Oke, ini aku sepilkan dikit muka aku ini supaya tidak lebar sekali. Oke, baik, kita akan baca ya. Gaji selalu dibayar sama Pak Andre, hanya tidak sesuai dengan janjinya Bu Erin begitu. Takut kekurangan gaji, uang THR sama ganti rugi uang kereta api. Karena waktu saya mau pulang disuruh diundur pulangnya, sedangkan nggak boleh ke pasar Senen buat batalin biar dapat ganti rugi, otomatis kan hangus uang tiketnya. Bora-bora diganti
pulang tanggal 18 udah mepet banget, lebaran aja gaji belum turun. Gimana sih? Bayangin pulang nggak pegang uang, cari tiket habis susah, soalnya dadakan dah mahal gitu ya. Oke, itu alhamdulillah ada orang baik minjemin saya buat ongkos pulang naik Gojek. Saya telepon Pak Andre minta tolong gaji saya waktu saya cerita sama semua, tapi Pak Andre nya bisa kasih gaji saya 2,5, yang 500 lo minta sama Erin, dan masalah THR atau ganti rugi udah. Oke, di sini kita boleh lihat ya perlakuan dari Mbak Erin. Gimana sih Mbak? Gaji cuma 2.500.000 aja nggak bisa dikeluarin, gimana sih? Ya kan kita yang rakyat jelata, rakyat biasa aja masih ngasih gaji 3.500.000, ngasih gaji 3 juta buat ART, Mbak lo sekelas artis gitu ya. 2.500.000 nggak bisa dikeluarin, sampai dia pinjam uang orang loh gitu. Sebenarnya Pak Andre ini baik banget ya, sampai mau kasih uangnya di luar walaupun uangnya udah diserahkan dengan istrinya itu. Katanya, ya kalau aku cuma baca apa yang di berita gitu ya, jangan nanti aku dilaporkan ke pencemaran nama baik. Udah nggak betul ini janda. Jadi kalau kita memang sudah seperti ini ya, sudah seperti nama kita sudah jelek dan ini akan keluar semuanya. Pada intinya tidak mungkin ada ART yang mau berkoar-koar ya. Kalau memang adem ayam aja, buktinya tuh Raffi Ahmad ya, banyak tuh artis-artis Mbak Imung, banyak tuh artis Gading Martin, banyak tuh artis yang punya ART yang betah-betah aja tuh, kenapa bagus-bagus aja tuh gitu ya. Jadi kalau di komplain gak usah soal perpolisian yang memberikan bukti CCTV dan segala. Ini sekarang ART udah pada speak up, tau nggak tuh. Aduh ayang lah, ayang. Kalian tau gak sih guys, artis itu di depan layar sama di belakang layar tuh beda banget. Jadi tanteku kan pinter pijat ya guys ya, pinter terapi, dia terapi ahli itu, perut semuanya pinter gitu loh. Tanteku di Bali sekarang, dulu waktu di Jakarta. Plus tanteku tuh juga dulu suka bawa-bawa tetangga juga ke Jakarta buat kerja ART gitu loh. Jadi ya tanteku yang masukin kan, tante kan tukang pijat ya, bahkan tanteku pernah pijat Raffi Ahmad dulu katanya. Dia tuh baik banget Raffi Ahmad, royal, nggak pelit sama sekali. Bahkan mijit Raffi Ahmad aja waktu itu kasih 700.000 kata tanteku ya, ojeknya dibayarin, ramah banget katanya. Tapi ada artis guys, dia tuh berjilbab EL, walah katanya cerewet, kerjanya gonta-ganti ART terus-terusan. Bahkan salah satu pekerjaan itu adalah tetanggaku di kampung guys, cerewet tuh nggak, setiap hari dia suruh mijet dan mijetin tuh orang sampai 2 jam. Terus kalau ngomong gitu kayak tolol bego. Terus tanteku juga pernah mijit artis, ini artis zaman dulu guys, dia orang Arab yang dangdut dulu. Sama tanteku mijit dia pelit, perhitungan, terus nggak boleh duduk di atas, harus duduknya di bawah gitu. Maksudnya kayak ada ruang tamu gitu, nggak boleh kayak duduk di bawah gitu kan. Terus ada siapa ya artis dulu, dia pernah nikah sama, dia mantan putri Miss zaman dulu, dia pernah nikah sama pengacara, yang pengacara yang gemuk ya, suka dia jadi itu pokoknya dia pengacara gemuk, orangnya suka kontroversi juga. Ini tuh dulu pernah nikah sama dia dan punya 1 anak, dan anaknya tuh nggak diakuin guys sampai sekarang. Kamu tuh nggak diaku kalau ngolok-ngolok itu. Jadi tanteku kan dipanggil tuh pijat di situ, perhitungannya minta ampun, pelitnya minta ampun, bahkan air putih pun nggak dikasih. Namanya orang pijat guys 2 jam guys, itu kan kayak keplongor ya, bukan apa sih kan. Terus tanteku gini, bu misi bu, minta ada air boleh nggak, karena tinggalnya di perumahan, di komplek gitu kan. Tanteku juga nggak pilih air, kenapa kamu air nggak bawa, kenapa minta saya gitu. Terus pas tanteku datang, ucu datang, halo assalamualaikum bu, permisi, oh iya tunggu di situ ya gitu kan. Jangan keliling-keliling ya, nanti ada barang hilang loh. Terus tanteku mau duduk, jangan duduk situ, di bawah dong gitu. Bener-bener kayak tanteku cerita ke aku. Sebenarnya artis itu seperti itu guys, di depan layar yang kelihatan, apalagi artis-artis yang dia tuh emang dia tuh nggak pernah susah guys, yang kayak contoh ini Inul Daratista, dia kan dulu orang susah, orang kampung, masih orang dari desa tuh susah. Makanya walaupun dia kaya, dia menurut aku masih baik, masih ramah, Juni masih metu. Terus banyak artis-artis yang dulunya 0 terus naik itu langsung masih baik gitu loh. Tapi beda sama artis yang keturunan kaya, dari kecil tuh kaya guys, sumpah. Aku tuh dulu sering nemenin tanteku mijit guys, waktu aku masih tinggal sama tanteku zaman dulu banget, waktu tanteku masih jadi janda. Nganter mijit sana sih, jadi ikut nyetir itu, nemenin di luar itu, sering digituin. Jadi aku ngeliat sendiri kayak lah gitu kan. Terus
Banyak sih, tapi kalau di depan kamera tuh kayak agamis banget ini tapi enggak guys. Cuman sekarang tuh enaknya apa sih, zamannya sosial media, apa-apa bisa di blow up, apa-apa bisa di upload. Kalau dulu kan enggak, handphoneku aja masih itu yang sesi DMA yang hitam putih zaman dulu tuh, belum ada handphone kamera. Handphone tuh dulu tuh zamannya masih Nokia gitu kan. Kalau yang kaya ada kamera, kalau yang biasa tuh enggak gitu kan. Itu jadi kayak aku tuh udah muak ngeliat sifat-sifat artis sebenarnya. Jarang, bahkan kelihatan biasanya di depan tuh kasar guys, kasar kayak bengis, kayak ngomong ceplas-ceplos. Biasanya menurut aku malah baik, karena teman-temanku orang yang ceplas-ceplos kelihatannya kayak gerem gitu malah baik banget orangnya. Beda sama orang yang kayak itu biasanya malah kejam, sumpah, percaya deh. Banyak sih artis yang dipegang tanteku yang diurut-urut, dan kebanyakan depan layar sama di belakang tuh beda banget, songong, sombong, terus banyak